Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas tentang materi sejarah. Yang pertama, sejarah perbankan di Indonesia. Asal mula kegiatan perbankan. Yang pertama, perbankan adalah badan usaha yang himpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, giro, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang kedua, bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang artinya tempat penukaran uang. Yang ketiga, awal mula berdirinya bank yaitu 2000 sebelum Masehi di Babylonia, dikenal sebagai Temple of Babylon, yang dilakukan kegiatan meminjam uang dan emas dan perak. Yang keempat, tahun 500 sebelum Masehi di Yunani, didirikan bank dengan nama Greek Temple. Operasionalnya pada saat itu adalah pertukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Pada saat itu bermunculan bank-bank swasta. Yang kelima, pada zaman Romawi, perkembangan bank sudah semakin luas. Operasionalnya pada saat itu adalah melakukan kegiatan tukar-menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, dan menstabilisasi data. Pada tahun 509 sebelum Masehi, Romawi dan perbankan di Romawi pun ikut jatuh pada tahun 527 sampai 565 sebelum Masehi. Justinianus berhasil mengembangkan perbankan kembali di Romawi yang diawalkan perdagangan dengan Tiongkok. Tahapan asal mula terbentuknya bank. Yang pertama, tahapan transitum, tahapan penerimaan, tahapan munculnya fasilitas transportasi, tahapan tempat adanya pencipta tangan kerja. Yang kedua, sejarah perbankan di Indonesia. Perbankan pada masa penjajahan Belanda. Berdirinya di De Java Bank pada 10 Oktober 1827 di Batavia atau Jakarta, yang diresmikan pada tanggal 24 Januari 1828. Operasionalnya pada masa itu mengeluarkannya uang kertas bank di perdagangan Fatlia asing atau sebagai bank umum. Pada tahun 1857, yang kedua pada tahun 1857. Berdiri dari NV Encyclopedia, bank bergerak di bidang usaha bank umum yang setelah dinasionalisasikan oleh pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, tanggal 16 Desember 1995. Berdiri bank khusus melayani pribumi, yaitu Bank Prayagi atau Department Development Speakerden Interhold, yang artinya bank penolong dan tabungan bagi priayi prokotu. Yang kedua, perbankan pada masa penjajahan Jepang. Selama penduduk Jepang tahun 1945 sampai 1945. Semua bank asing dikuasai oleh Jepang, termasuk The Trust Bank, kecuali bank yang dipositi oleh putra Indonesia, yaitu Bank Priayi yang dikenal Bank BRI. Yang ketiga, perbankan pada masa Indonesia merdeka. Perbankan pada awal kemerdekaan berdasarkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang
pokok bank, Indonesia dijelaskan bank resmi menjadi Bank Indonesia. Setahun setelah kemerdekaan lahirnya Bank Nasional Indonesia dikenal dengan BNI. 1946 diresmikan pada 17/1946. Yang B. Perbankan pada masa pemerintahan Orde Lama pada tahun 1945 ketika dilancarkan yang menyebut Iran berat dari tangan Belanda. Seluruh bank milik negara diinformasikan menjadi satu bank, yaitu Bank Negara Indonesia BNI pada periode lama. Lahir pula Bank Pembangunan Daerah, yaitu BPD. C. Perbankan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru dibuat pengaturan mengenai bank, yaitu UU nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang bank sertai mengganti Undang-Undang nomor 11 tahun 1953 tentang penerapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Yang D. Perbankan pada masa reformasi melalui Kementerian Informasi Presiden B.J. Habibie memperbaiki perekonomian dan perkenalan secara benar dengan menggunakan IMF, International Monetary Fund. Pada masa reformasi berdiri PT Bank Mandiri yang merupakan peleburan bank milik negara, Bank Bumi Daya, itu BBD. Pemerintahan mengeluarkan pengaturan baru, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjaminan simpanan atau LPS untuk mendukung perbankan yang sehat dan stabil. Terbitnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu perbankan yang dilandasi nilai Islam. C. Sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia terbentuk 1953. Sebelum Indonesia merdeka, BI sebelum terbentuk pada periode 1953. Bank Insertal sebatas bank sifrikuasi. Bank sifrikuasi yang dilakukan oleh Development Bank disebut Oktober dari 1 Januari 1828 sampai 1831 Desember 1837, yaitu mencatat dan mengedarkan uang golden Belanda. Tugas The Java The Bank adalah menerbitkan dan mengeluarkan uang kertas golden. Pemberian pinjaman dengan jaminan syarat-syarat berharga. Kasir pemerintah keliling antar bank, negosiasi wasal, melakukan diskon fasal luar negeri. Pada yang ketiga, pada 6 Desember 1951 pemerintah Indonesia menasionalisme The Java Bank menjadi Bank Indonesia. 1 Juni 1953 dikeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1953 menugaskan BI sebagai bank sertai dengan tujuan menjaga stabilitas uang mereka, mengedarkan uang, memajukan sistem pembayaran dan mengawasi kegiatan bank dan kebetulan serta fondasi zakat dunia. Evaluasi tugas BI sebagai bank sifrikuasi dan membangun, mengatur, menstabilitas nilai-nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan membangun serta menguras himpunan kerja guna, yaitu hidup masyarakat. Yang kedua, persyaratan dan pendirian bank. A. Persyaratan pendirian bank. Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, bank umum. Bank umum terbagi menjadi dua. Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia dan badan hukum.
Yang kedua, Bank Perakitan Rakyat atau BPR. Itu menjadi 3. Modal sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar untuk BPR, 5 miliar untuk BPR yang didirikan ibu kota. Yang ketiga, 1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di Pulau Jawa dan Bali, serta wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah. Yang keempat, yaitu 500 juta untuk BPR yang didirikan wilayah lain di luar wilayah bagaimana disebut dalam huruf A, B, C, serta hanya dapat dikirain dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, 2 pihak atau lebih. Yang B, izin pendirian dan bentuk badan hukum bank, yaitu sekurang-kurangnya 2. Yang pertama, susunan organisasi. Yang kedua, pedoman. Yang ketiga, pemilikan. Yang keempat, keahlian di dalam bidang perbankan. Yang kelima, kelayakan rencana kerja. Bentuk dalam hukum dapat berupa yang pertama, perseroan terbatas, reportas koperasi. Yang ketiga, persoalan daerah. Bentuk pada hukum BPR. Yang pertama, setoran daerah. Yang kedua, koperasi dan BPR. Yang ketiga, setoran terbatas. Sumber dana yang dilarang dalam pendirian bank adalah pinjaman atau fasilitas pembiayaan ataupun dari bank atau pihak lain di Indonesia. Yang kedua, dana untuk menuju pencucian uang atau money laundry. Khusus untuk BPR, sumber dana dapat berasal dari APBD. Syarat calon pemilik: yang pertama, memiliki akhlak dan moral yang baik. Yang kedua, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki komitmen terhadap pembangunan operasional bank yang sehat. Yang keempat, tidak termasuk ke daftar tidak EFIT dan Prepper tes atau tes kepantulan dan kekayaan. Sumber dana bank. Yang pertama, sumber dana bank komersial ada yang A, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang bersumber dari lembaga lain. Yaitu yang pertama, kredit ekualitas Bank Indonesia. Yang kedua, pinjaman antar bank. Yang ketiga, penjualan surat berharga. Yang keempat, fasilitas diskon. Yang kelima, pinjaman dari lembaga keuangan untuk bukan bank LKBB. Yang keenam, menerbitkan surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang C, dana yang berasal dari masyarakat. Yang pertama, giro. Kedua, tabungan. Yang ketiga, deposito. Yang kedua, sumber dana bank syariah. Yang pertama, modal. Kedua, rekening giro. Yang ketiga, rekening tabungan. Yang keempat, rekening investasi umum. Yang kelima, rekening investasi khusus. Lembaga jasa keuangan. Yang pertama, otoritas jasa keuangan. Operasional dasar jasa keuangan atau OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan literasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang pertama, latar belakang terbentuknya OJK. Adanya kebutuhan untuk melakukan penataran kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi peraturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Yang pertama, landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Yang kedua, perkembangan industri keuangan. Yang ketiga, koordinasi jasa keuangan. Yang keempat, pelindungan konsumen. Yang kedua, tujuan bentuknya OJK. Yang pertama, agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan
sekiranya secara baik, teratur, dan adil. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi dan tugas OJK. OJK memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terimplementasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK melakukan pengaturan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perusahaan. Yang B, lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang himpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang mengeluarkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang kedua, tujuan dan fungsi Bank Nasional. Tujuan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan peneratan pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial ke daerah penginginan tujuan tangan rakyat. Fungsi utama perbankan nasional adalah kegiatan himpunan dana masyarakat untuk tabungan deposito. Yang kedua, kegiatan mengeluarkan dana masyarakat. Yang ketiga, kegiatan menyediakan jasa perbankan. Yang C, lembaga uang bukan bank. Yang pertama, pasar modal. Pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasang modal. Yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Yang kedua, peraturan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 2014, akuntansi adalah suatu pekerjaan di mana seorang pengguna dan meningkatkan diri kepada seorang bertanggung jawab dengan menerima suatu premi untuk memberikan peringatan kepada yang kena ada suatu kerugian, kerusakan, keahlian, dan keuntungan yang diharapkan yang memungkinkan diberikan kepada suatu barang peristiwa yang tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.